pemerintah lagi dan lagi tersandung konflik dengan masyarakat. Apa yang terjadi? Kamu tahu gak sih konflik agraria? Enggak, apa tuh? Nah, konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan sengketa lahan atau perselisihan antara pemerintah dan masyarakat mengenai kepentingan lahan. Nah, konflik ini seringkali dipicu oleh ketimpangan struktur penguasaan lahan yang dilakukan pemerintah tanpa musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu. Salah satu konflik agraria yang masih berlanjut sampai saat ini adalah konflik agraria di Sumatera Barat. Yes. Konflik agraria di Sumatera Barat ini adalah konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah, serta perusahaan terkait kepemilikan tanah adat di Sumatera. Konflik ini diawali dengan adanya ketidakadilan dan pengadilan yang pengelolaan tanah dan sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an dan berlanjut dalam jangka waktu yang lama hingga saat ini. Yes. Gejala sosial pada konflik ini dikategorikan sebagai stratifikasi sosial. Kenapa? Hal ini dikarenakan oleh ketimpangan kekuasaan dan kepemilikan tanah dengan status sosial antara masyarakat adat dan pemerintah yang tidak setara. Kan konflik yang terjadi telah melanggar banyak nilai multikultural. Apa aja sih contohnya? Pertama, hal seperti keadilan sosial. Dalam hal ini, masyarakat adat dan masyarakat setempat merasa hak atas tanah mereka telah diabaikan dan diperlakukan dengan tidak adil karena politik tidak peduli dengan tradisi dan budaya mereka. Benar, perusahaan-perusahaan besar dan kelompok-kelompok yang berkuasa memang memiliki kendali lebih besar dan akses yang lebih mudah ke dalam hukum. Sementara masyarakat-masyarakat lokal harus berjuang untuk mempertahankan hak-hak yang harusnya mereka miliki. Terus, penghormatan terhadap adat lain juga terlanggar oleh pilihan pemerintah. Bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan identitas. Jadi pengambilan tanah tanpa tindakan yang adil sama dengan merampok dari jati diri mereka. Wah, ternyata sedalam itu ya. Memang, hal seperti demokrasi itu perlu untuk menyatakan kebijakan tanah. Tanpa persetujuan dua belah pihak pasti kacau. Semua masyarakat seharusnya diperlakukan secara setara, tapi pada kenyataannya terdapat kesenjangan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat setempat. Proses hukum seringkali rumit dan mahal, sehingga menyulitkan masyarakat biasa untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama melawan politik itu sendiri, yang justru menurunkan peluang mereka untuk menang. Kalau konflik ini tidak terselesaikan, kira-kira dalam jangka panjang apa yang saja akan terjadi? Konflik sosial tentunya akan jadi lebih besar. Lalu akan ada hilangnya kepercayaan dari warga kepada pemerintah. Terlebih lagi, protes dan perlawanan akan timbul menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir, hilangnya identitas budaya. Apakah sila Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika berkaitan langsung dengan gejala sosial pada konflik ini? Tentunya iya dong, sila Pancasila berkaitan langsung dengan gejala sosial ini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan konflik ini mengacu pada pendistribusian tanah yang tidak merata atau ketimpangan lahan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia secara tidak adil. Kalau dilihat dari hubungannya, gejala ini pasti menyimpang dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika kan? Benar tuh, gejala ini jelas menyimpang dari semangat Bhinneka Tunggal Ika karena adanya ketimpangan sosial yang menghambat persatuan. Ketika suara masyarakat tidak didengar dan tidak dihargai, konflik, protes, dan amarah mudah muncul, sehingga sulit mewujudkan keberagaman yang harmonis. Konflik ini berdampak pada hak dan kewajiban manusia karena mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Konflik agraria ini melanggar UUD pasal 28H ayat yang keempat yang membahas mengenai hak milik rakyat yang tidak boleh diambil ahli oleh siapapun. Masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil karena adanya ketimpangan dalam pendistribusian lahan dan sumber daya alam. Kesenjangan ini juga dapat dilihat dari perbedaan status sosial, di mana masyarakat biasa kerap kali kurang didengar oleh pemerintah atau badan hukum dalam menetapkan kebijakan. Kalau untuk kewajibannya, undang-undang apa yang dilanggar? Kewajiban yang dilanggar dalam konflik ini adalah kewajiban pemerintah atau badan hukum yang tidak bertanggung jawab atas negara dan masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan negara gagal dalam mengelola sumber daya secara adil dan juga pengambilan tanah masyarakat tanpa musyawarah dengan rakyat itu sendiri. Benar banget tuh, pemerintah juga gagal dalam menegakkan HAM, kesejahteraan, dan keamanan rakyat.
Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa rakyat seharusnya mendapatkan kedaulatan dan hidup yang layak serta makmur, karena pemerintah sendiri merupakan representatif dari rakyat. Namun pada konflik ini, rakyat tidak mendapatkan hal tersebut dan pemerintah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Jadi dari kasus dan konflik ini, kira-kira apa yang bisa kita lakuin agar hal ini tidak terulang lagi? Pertama-tama, pemerintah harus memprioritaskan musyawarah dan dialog terbuka dengan masyarakat adat sebelum mengambil keputusan tentang tanah. Semua pihak perlu duduk bersama dan menemukan solusi yang adil. Tepat sekali, penting untuk menjaga transparansi atas pengelolaan dan distribusi tanah. Informasi tentang izin tanah, kemitraan dengan perusahaan, serta kebijakan yang berlaku sebaiknya dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan supaya masyarakat tidak merasa dirugikan atau tertipu. Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak memihak siapapun. Jika hak atas tanah masyarakat adat dilanggar, harus ada perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Pendidikan juga sangat penting. Masyarakat, terutama kaum muda, perlu memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga mereka dapat memahami secara hukum dan berbicara secara damai. Dan jangan lupa, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Mereka tidak boleh hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menghormati adat istiadat, budaya, dan hak-hak masyarakat setempat. Pada akhirnya, solusi terbaik bukanlah saling menyalahkan, tetapi membangun kerjasama di atas nilai Pancasila, keadilan, dan semangat kesatuan dalam keberagaman. Konflik agraria bukan hanya sekedar konflik mengenai sengketa tanah, namun konflik ini juga mengenai keadilan dan hak yang harus kita dapatkan sebagai masyarakat dalam sebuah negara. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk tetap menjadi satu kesatuan. Maka dari itu, perbedaan antara pemerintah dan masyarakat adat seharusnya tidak dijadikan alasan untuk perselisihan. Namun perbedaan itulah yang dapat digunakan untuk saling melengkapi. Sebagai generasi muda, Tuhan mau kita untuk terus bersatu agar dapat bermusyawarah untuk memperoleh keadilan dan menciptakan komunitas yang damai. Damai sendiri bukan berarti tidak ada konflik, tetapi keadaan yang adil, dihormati, dan relasi yang dipulihkan, sehingga kita berani untuk menyuarakan kebenaran. Maka dari itu, untuk membangun kedamaian tersebut, marilah kita sebagai generasi muda berani untuk menyuarakan kebenaran dan menghargai perbedaan dengan penuh kasih, sehingga perbedaan bukanlah hambatan untuk mencapai keadilan tersebut.